Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas kebijakan uji kompetensi dan implikasinya ya. Ini disampaikan oleh Dr. Gigi Diono Susilo, MPH, Pusat Standarisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan. Oke, kita mulai materinya dengan pendahuluan. Kita tahu dalam pendahuluan ini menjadi sebuah latar belakang mengapa dilakukan kebijakan uji kompetensi. Itu karena hal-hal terkait dengan pelayanan kesehatan yang paripurna yang diinginkan. Kemudian yang kedua, penerapan beberapa aturan hukum. Kemudian yang ketiga, kurikulum berbasis kompetensi. Lalu ada isu yang namanya isu globalisasi. Jadi 4 ini akan menjadi sebuah tantangan untuk membuat sebuah standarisasi output pendidikan dan kompetensi tenaga kesehatan, yang mana nanti lalu dilakukan proses yang namanya uji kompetensi. Yang uji kompetensi ini dengan cara melakukan asesmen. Nah, asesmen ini bisa melakukan setup standar, driving learning, atau proses, atau provide feedback. Jadi hal-hal ini terkait nanti bisa disesuaikan dengan teknis di lapangan, yang mana mengandung prinsip student assessment. Asesmennya itu pertama validasi, kemudian reliabilitas, kemudian feasibilitas, lalu dampak bagi mahasiswa atau institusi pendidikan akibat dari hal-hal terkait dengan uji kompetensi berupa asesmen tadi. Nanti kan bisa dikatakan lulus atau tidak lulus, atau istilahnya kompeten, tidak kompeten ya. Nah, oke, itu kita melihat dari latar belakangnya, lalu lanjut kita masuk ke aspek legal uji kompetensi, bagaimana legalitas uji kompetensi. Jadi kalau aspek legalitas ini biasanya mengacu ke arah perundang-undangan atau peraturan. Nah, kita bisa melihat acuan untuk aspek legal uji kompetensi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, lalu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lalu lanjut lagi untuk yang selanjutnya Permendiknas Nomor 83 Tahun 2013 tentang sertifikat kompetensi. Sudah jelas kan ada sertifikat kompetensi tahun 2003. Dan untuk tenaga kesehatan itu Permenkes Nomor 46 Tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan. Yang mana dari 4 produk ini dibuatlah butir PB ya kan, uji kompetensi nomor 36 tahun 2013 dan nomor 14 PB garis miring 2013. Itu Kemendikbud dan Kemenkes. Nah, lalu turunlah SK Dirjen Dikti tentang exit exam bagi perawat, bidan, dan nurse. Lalu lanjut lagi SKB ya kan, Dirjen Dikti dan Kepala Badan PPSDMK ya, surat keputusan bersama. Dan terakhir sebagai awal maka dibuatlah sebuah panduan penyelenggaraan uji kompetensi perawat, bidan, nurse tahun 2013. Ini awal-awalnya untuk yang ini ya, perawat, bidan, dan nurse. Nah, lanjut lagi kita masuk ke tujuan dasar uji kompetensi. Di sini dikatakan tujuan dasar uji kompetensi untuk lulusan pendidikan tinggi kesehatan meliputi yang pertama, uji kompetensi ditujukan untuk menjamin lulusan pendidikan tenaga kesehatan yang kompeten dan standarisasi secara nasional. 1. Jadi kata kuncinya kompeten dan standar secara nasional. Yang kedua, uji kompetensi untuk menguji pengetahuan dan keterampilan sebagai dasar dalam menjalankan profesionalisme dalam pelayanan dan mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Jadi di sini menguji pengetahuan, keterampilan ya kan, dan di sini pentingnya adalah sebuah keprofesionalisme dalam bekerja dan mendorong belajar sepanjang hayat. Jadi belajar terus diisi terus dengan ilmu. Nah, kemudian yang ketiga,
Uji kompetensi sebagai metode asesmen untuk pengelolaan pasien yang aman dan efektif. Jadi dari sini setelah dilakukan uji kompetensi maka si peserta tadi mungkin sudah mampu atau sudah bagus dalam hal pengelolaan pasien yang aman dan efektif sehingga memang benar-benar kompeten ya dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Nah, lanjut lagi kita kebijakan implementasi uji kompetensi tahun 2013, walaupun ini sudah lama ya, ini 2013. Ya, sementara kita membahasnya di 2021. Nah, mengacu pada apa? Peraturan bersama yaitu PB tadi kan. Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan tentang uji kompetensi tahun 2013. Ya kan nomor 36 tahun 2013 dan nomor 1/4 PB garis miring 2013. Nah, kita bacakan materinya substansi peraturan bersama Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan nomor 36 2013 nomor 1 garis miring PB garis miring PB 2013 tentang uji kompetensi tahun 2013. Kita lihat dari pasalnya. Pasal 2. Penyelenggaraan uji kompetensi bertujuan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan kompetensi kerja. Ini ya isinya bahwa tujuannya menghasilkan yang kompeten dengan sesuai standar kompetensi lulusan SKL ya dan kompetensi kerja. Kita pindah implementasi uji kompetensi tahun 2013. Nah, ini penyelenggaraan uji kompetensi bagi mahasiswa program Diploma 3 Kebidanan, Diploma 3 Keperawatan, dan Profesi Nurse yang untuk selanjutnya disebut dengan uji kompetensi meliputi 3 hal. Pengembangan strategi, metodologi, dan pelaksanaan uji kompetensi, kemudian pelaksanaan uji kompetensi. Ketiga, evaluasi uji kompetensi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Nah, lalu penyelenggaraan uji kompetensi bagaimana penyelenggaranya? Si penyelenggaranya di mana? Kayak bagaimana? Nah, ini penyelenggaranya. Lalu lanjut kita ke pasal nomor 4. Ayat 1. Uji kompetensi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan MTKI. Pasal 2 pasal 4 ayat 2. MTKI dapat menggunakan strategi, metodologi serta perangkat uji dalam mengevaluasi kompetensi peserta didik pada pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Jadi vokasi yang diploma, profesi yang tadi nurse ya. Baik yang dikembangkan sendiri maupun dikembangkan oleh lembaga lain. Kita lanjut lagi implementasi uji kompetensi tahun 2013, yaitu pertama, uji kompetensi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan MTKI secara bersama-sama dan bersifat nasional. Kemudian yang kedua, pengembangan strategi, metodologi, dan perangkat uji kompetensi dan evaluasi uji kompetensi dilakukan oleh lembaga yang kompeten dalam pengembangan strategi, metodologi, dan perangkat uji kompetensi. Nah, seperti itu ya. 2 hal ini, lalu implementasi uji kompetensi tahun 2013. Dalam pelaksanaan uji kompetensi dibentuk panitia nasional. Nah, ini panitia nasional ya. Uji kompetensi bagi mahasiswa perguruan tinggi program studi Diploma 3 Kebidanan, Diploma 3 Keperawatan, dan Profesi Nurse tahun 2013. Yang terdiri atas unsur Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 1, kemudian Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2, ketiga perwakilan organisasi profesi yang tergabung dalam MTKI ya kan 1, 2, 3 ya kan. Kemudian lanjut asosiasi institusi pendidikan bidang kesehatan. Dan yang terakhir adalah lembaga yang kompeten dalam pengembangan strategi, metodologi, dan perangkat uji kompetensi LPUK. Jadi di sini inilah yang nanti yang membidangi di bidangnya ini untuk proses uji kompetensi ya. Di tahap awal ini kan 2013 yang lalu itu diujikan kepada keperawatan dengan kebidanan, lalu berlanjut ke tenaga kesehatan yang lain. Nah, untuk panitia nasional ini pelaksanaan uji kompetensi tahun 2013 ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDMK. Oke, lanjut kita masuk ke kepanitiaan uji kompetensi.
Panitia nasionalnya ya kan tadi Ditjendikti, Badan PPSDMK, MTKI, AIFI, dan LPUK. Nah, untuk yang di daerah, panitia daerah yaitu MTKP, AIP, dan Kopertis. Ya kan, Kopertis sebagai perpanjangan dari perguruan tinggi ya, Asosiasi Perguruan Tinggi, koordinator perguruan tinggi. Nah, lanjut lagi kita masuk ke pasal 7. Peraturan bersama ini tidak berlaku bagi peserta didik untuk tenaga medis dan tenaga kefarmasian. Jadi ini tidak berlaku untuk tenaga medis, ini dokter dan kefarmasian. Penjelasannya kenapa? Peserta uji kompetensi adalah mahasiswa program Diploma 3 Kebidanan, Diploma 3 Keperawatan, dan Profesi Ners. Jadi yang saya bawakan ini adalah untuk keperawatan dan kebidanan. Nah, lanjut. Uji kompetensi 2013 berlaku bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan proses pendidikan pada tanggal 1 Agustus 2013. Uji kompetensi tahun 2013 dilaksanakan 1 kali, yaitu pada bulan Oktober dan November. Nah, kita bisa melihat di sini untuk melihat skemanya jadwal uji kompetensi 2013. Program studinya yaitu NERS, D3 Keperawatan, D3 Kebidanan. Uji kompetensinya 19 Oktober untuk NERS. Kemudian D3 Keperawatan itu 9 November, D3 Kebidanan 2 November. Ini penjadwalannya. Kemudian rekapitulasi peserta untuk uji kompetensi tahun 2013. Hasil verifikasi terakhir 8 Oktober 2013. Nah, ini untuk NERS ada 4.203 orang, D3 Keperawatan 4.227, D3 Kebidanan 7.936 orang. Total peserta didik untuk uji kompetensi ada 16.366 orang. Jadi total D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan adalah 12.163 orang. Nah, kita berlanjut ke sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi yaitu pasal 3. Uji kompetensi bagi mahasiswa merupakan bagian dari penilaian hasil belajar. Kemudian yang kedua, mahasiswa yang lulus uji kompetensi berhak memperoleh sertifikat kompetensi. Yang ketiga, sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterbitkan oleh perguruan tinggi. Kemudian ayat 4, perguruan tinggi mendaftarkan sertifikat kompetensi kepada MTKI untuk mendapatkan STR ya bagi pemegang sertifikat. Nanti akan didapatkan surat tanda registrasi setelah mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, kita lanjut ke implementasi uji kompetensi tahun 2013, yaitu yang pertama, sertifikat kompetensi atau SERCOM, ya biasa disebut SERCOM, diterbitkan oleh perguruan tinggi setelah mahasiswa dinyatakan lulus uji kompetensi, yaitu dibuktikan dengan surat tanda lulus STL dari Panitia Nasional Uji Kompetensi bagi mahasiswa perguruan tinggi, program studi Diploma 3 Kebidanan, Diploma 3 Keperawatan, dan Profesi Ners tahun 2013. Kemudian yang nomor 2 dari implementasi tadi, SERCOM harus memuat nama, tempat tanggal lahir, nomor sertifikat kompetensi, kualifikasi kompetensi, dan tanggal dan tahun penerbitan sertifikat kompetensi. Yang ketiga yaitu SERCOM beserta dokumen kelengkapan lainnya diserahkan secara kolektif oleh perguruan tinggi kepada MTKI melalui MTKP sesuai domisili perguruan tinggi untuk proses penerbitan surat tanda registrasi atau STR. Ya, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat ini proses sertifikasi dan registrasi pada gambar berikut ini, ya kan? Nah, untuk penerbitan sertifikat kompetensi yaitu dimulai dengan lulus uji kompetensi dulu, lalu keluar surat tanda lulus dari Panitia Nasional, lalu turun menjadi perguruan tinggi, lalu perguruan tinggi menerbitkan sertifikat kompetensi. Nah, lanjut lagi nanti dengan penerbitan surat tanda registrasi STR, dimulai dari sertifikat kompetensi yang telah dibuat tadi oleh perguruan tinggi tadi kan, dilanjutkan ke MTKP, MTKI. Maka nanti akan dibuatkan surat tanda registrasi atau STR sebagai tenaga kesehatan. Nah, bagaimana alur registrasi nakes melalui uji kompetensi? Nah, teman-teman bisa melihat di sini
Sertifikasi, uji kompetensi, exit exam yaitu melalui examination kan, lalu keluarlah Serkom, sertifikat kompetensi. Ini dilakukan oleh perguruan tinggi, lalu nanti akan diproses namanya registrasi berupa STR. Kalau sudah STR legalitas yang diterbitkan oleh MTKI. Nah, sekarang tinggal masuk ke lisensi saja. Lisensi ini dalam bentuk surat izin praktek atau surat izin kerja oleh pemerintah daerah. Nanti setelah masuk ke instansi yang kecil lagi, misalnya rumah sakit, nanti lanjutkan dalam bentuk kredensial legalisasinya oleh pimpinan atau direktur, misalnya direktur rumah sakit atau kepala puskesmas, mungkin atau dinas kesehatan. Ya, oke itu ya. Kemudian lanjut kita terakhir di poin selanjutnya yaitu pembinaan dan pengawasan uji kompetensi. Nah, kita lihat dengan cara membacakan di pasal 5. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan uji kompetensi dilakukan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Lalu implementasi uji kompetensi tahun 2013 yaitu implementasinya yaitu pelaksanaan uji kompetensi mengacu pada panduan pelaksanaan uji kompetensi yang disusun bersama oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Jadi Dirjen Dikti dengan PPSDMK ya kan. Nah, ini kerjasama kan. Oke, sekarang lanjut ke pembiayaan uji kompetensinya. Bagaimana masalah biaya yang dikeluarkan. Pasal 6 yaitu nanti dari pasal 6 kita masuk ke implementasinya. Pasal 6 yaitu biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan peraturan bersama ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN ya, dan atau anggaran belanja perguruan tinggi APPT ya, yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu diimplementasikannya untuk uji kompetensi tahun 2013. Peserta uji kompetensi adalah mahasiswa program studi Diploma 3 Kebidanan, Diploma 3 Keperawatan, dan Profesi Ners. Pembiayaan uji kompetensi berasal dari anggaran Kementerian Kesehatan. Nah, lanjut kita masuk ke implikasi uji kompetensi. Implikasinya untuk apa? Nah, ini kita bisa melihat di sini ya. Uji kompetensi untuk implementasinya terhadap kepelayanan kesehatan kita tahu dimulai dari sesuatu yang mulai dari input, proses, output, outcome, dan effect. Yang mana untuk input ini kita menginginkan adalah kualitas peserta didik, kualitas dosen, dan kualitas fasilitas ini mempengaruhi ya terhadap kompetensi si peserta didik, si mahasiswa. Kemudian oleh sebab itu dilakukan namanya yang diinginkan dalam sebuah proses. Proses yang diinginkan dari kualitasnya itu bagaimana kurikulumnya, bagaimana proses pembelajarannya yang terjadi di kampus, bagaimana sistem penilaiannya yang terjadi di kampus. Lalu keluarlah dalam bentuk output yaitu lulusan, yaitu berupa kualitas lulusan. Kualitas lulusan tadi akan mempengaruhi outcome-nya yaitu kualitas profesi tenaga kesehatan yang secara akumulasi berupa impact yaitu kualitas pelayanan kesehatan. Bagaimana dia melakukan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang didapatkan selama kuliah ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita membangun sistem melalui menjaga mutu. Jadi membangun sistem melalui menjaga mutu. Jadi sistem dibuat nanti akan menjaga mutu agar lulusan atau output tenaga kesehatannya memang memiliki mutu yang terjaga dan baik ya, yaitu melalui tadi pertama kerangka integrasi sistem pendidikan pelayanan. Jadi ini ada pendidikan, antara pendidikan dan pelayanan itu memang terbuat sebuah integrasi yang mana matching ya, tidak ada perbedaan dan memang sesuai dengan kebutuhan di pelayanan, maka pendidikan menyelenggarakan atau menyiapkan tenaga yang sesuai.
Kemudian lagi konsep integrasi sistem pendidikan, pelayanan, dan kerjasama antar profesi. Ini juga penting agar mutu tetap terjaga. Dan yang terakhir, hubungan penjaminan mutu, sistem pendidikan kesehatan, dan sistem pelayanan kesehatan. Jadi ada penjaminan mutu hubungannya antara bagaimana di dunia pendidikan dan bagaimana di dunia pelayanan, atau memang ada hubungannya karena di dunia pendidikan dia menyiapkan tenaga dan sesuai dengan permintaan pasar atau sesuai dengan permintaan di pelayanan, di unit pelayanan yang akan dia lakukan tadi. Oke, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat materi kita tentang kebijakan uji kompetensi ini untuk spesial untuk tenaga kesehatan yang dimulai dengan keperawatan, kebidanan, dan profesioner. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.